Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100. Saya akan baca ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tentu setiap orang, sebagian besar orang yang percaya kepada Tuhan ada satu panggilan untuk beribadah kepada Tuhan. Namun ada orang beribadah kepada Tuhan karena ada beberapa unsur, ada beberapa alasan dia beribadah. Ada yang memang karena memang ada sebuah masalah pergumulan yang sangat berat sehingga dia datang kepada Tuhan. Tetapi di sini ada sebuah penekanan, apapun motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan, itu semua tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Tetapi seorang pemazmur mengingatkan kepada kita tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Di sini dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Berarti ada satu arahan daripada pemazmur bagaimana orang percaya itu bersyukur kepada Tuhan, artinya beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Ada sukacita di hati. Kalau saya melihat ayat 2 ini, saya melihat dari sisi yang lain. Kenapa saya lihat dari sisi lain? Karena ada beberapa kata yang penting di ayat yang kedua. Itu adalah kata beribadah, kata Tuhan. Baru di situ muncul ada kata sukacita, ada muncul kata sorak-sorai. Jadi sebenarnya sukacita dan sorak-sorai itu bukan merupakan sesuatu produk manusia, bukan. Itu adalah produk ilahi. Jadi saat orang itu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya sukacita itu akan muncul. Terus yang kedua, ada sorak-sorai, ada sebuah kegirangan, ya. Sehingga ketika saya membaca ayat 2, ini sebenarnya yang terpenting kita punya kemauan yang besar untuk datang kepada Tuhan. Itu hal pertama. Nanti saat kita datang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita dengan memberi sukacita. Ada sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat dan mencocokkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepadanya dari dalam hatinya akan terpancar aliran-aliran air kehidupan. Itu berarti ketika orang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada sukacita yang tidak bisa dibendung. Karena tadi saya katakan bahwa itu adalah satu produk ilahi. Sukacita, sorak-sorai. Nanti baru ada tambah lagi damai sejahtera dan lain sebagainya. Itu yang disebut buah-buah roh. Nah, ada orang berkata, apa kesamaan antara damai sejahtera, sukacita dengan rasa senang atau happy? Ya, jadi sebenarnya saya berpikir kalau yang namanya senang itu adalah satu produk duniawi. Artinya begini, ada orang ketika dia jalan-jalan di mall, dia merasa senang, ya. Terus ketika dia ada di salah satu tempat seperti diskotik atau dugem, di situ dia merasa senang, ya. Itu produk yang datang daripada semua karya-karya manusia, ya. Satu hal yang sifatnya dunia. Tapi ketika seseorang datang kepada Tuhan, itu ada sukacita, damai sejahtera. Itu dia di atas daripada tenang. Kalau tenang itu artinya sesuatu yang sifatnya situasional. Jadi misalnya ketika dia ada di diskotik, maka dia merasa senang. Tapi saat dia keluar, langsung hatinya langsung surut. Ya, jadi kalau sukacita damai sejahtera saat orang memanggil nama Tuhan, hari ini mungkin dia
tinggal di tempat yang sangat layak, tapi hati dia tetap ada. Kita lihat wajah dia tetap terpancar seolah-olah ada satu damai sejahtera yang berlimpah-limpah, karena memang itu adalah sebuah produk ilahi. Jadi dimanapun kita tinggal, apapun keadaan kita benar-benar harus dekat kepada Tuhan supaya produk ilahi, yaitu karya Tuhan, itu benar-benar nyata di dalam pribadi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di ayat yang kelima saya ingin baca untuk saudara. Sebab Tuhan itu baik. Ini alasan pertama kenapa kita harus beribadah kepada Dia. Karena kebaikannya. Yang kedua, kasihnya. Lihat, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Lihat, Tuhan itu baik, ada kasih, ada setia. Lalu di situ tidak ada batasnya, selama-lamanya. Sudah itu ada berkat kelima, kasihnya tetap turun-temurun. Berarti tidak berakhir di generasi kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka ada satu kebaikan Tuhan yang akan terus turun kepada keturunan kita. Sehingga saya melihat di sini begini, ada alasan yang sangat kuat kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Saya lihat alasan pertama, Tuhan itu sangat baik. Kita melihat ada banyak orang-orang baik. Tapi terkadang orang-orang baik itu belum tentu mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengasihi kita dengan tulus. Tapi di sini Tuhan itu baik, Dia mengasihi kita. Setelah itu Dia setia. Nah, kita lihat di dalam kehidupan manusiawi kita, itu kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita tidak baik. Ya, kadang-kadang ada orang baik tapi tidak setia. Gitu. Tapi ini Dia baik, Dia sangat mengasihi kita, Dia setia. Nah, setianya berapa lama? Sampai selama-lamanya. Makanya ada bilang, kekuatan, kemampuan, kesetiaan manusia itu batasannya di dalam lubang kubur. Tapi kasih setia Allah tidak ada henti-hentinya. Itu yang luar biasa. Kita lihat, dikatakan sampai selama-lamanya, tidak berhenti pada generasi kita sampai ke bawah. Berarti anak cucu kita, ketika kita percaya sungguh-sungguh, mereka ada di dalam perhatian Tuhan. Jadi mulai dari sekarang kita harus berdoa untuk anak-anak kita. Kita doakan mereka untuk masa depan mereka, karena apa yang kita sebut itu kasih setia Tuhan itu benar-benar sampai selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Itu yang membuat kita akhirnya terpanggil untuk betul-betul beribadah kepada Dia. Jadi sebenarnya orang yang tadi hatinya lagi susah, dia datang beribadah kepada Tuhan, dia akan ada sukacita. Makanya Yesus bilang, kalau engkau punya beban berat, datang kepadaku. Artinya Yesus minta datang kepada Dia, maka kau akan mendapatkan kelegaan, ketenangan, jiwamu akan tenang. Yaitu berarti ada sukacita yang datang daripada Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara kekasih Tuhan dimanapun. Shalom, Tuhan memberkati.